Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'da. Saudara-saudari yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini tausiah kita mengangkat judul keutamaan menuntut ilmu. Sungguh kita manusia adalah makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami telah ciptakan manusia dengan kesempurnaan kejadian. Satu sisi kesempurnaan manusia tersebut yang diciptakan oleh Allah yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, pada manusia Allah berikan akal. Ini pula lah sebabnya ketika Allah di dalam Al-Quran mengingatkan kepada para malaikat untuk kemudian sujud sebagai penghormatan terhadap ciptaan Allah ini, yaitu manusia, kepada para malaikat, dan seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Dan ini pula lah kemudian yang menjadikan manusia tersebut diangkat menjadi khalifatullah fil ardh. Dan ini dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 33. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, wahyu-wahyu awal pun pada dasarnya memerintahkan manusia untuk mencari dan menuntut ilmu. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Allah mengingatkan kepada seluruh hambanya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah awali dengan redaksi perintah Iqra', bacalah. Karena sungguh membaca adalah proses menggunakan alat tangkap informasi yang paling dominan pada manusia, yaitu mata. Seluruh informasi dan pengetahuan yang diperoleh oleh manusia, 75% diperoleh dari apa yang ditangkap oleh mata, 11% ditangkap melalui pendengaran telinga, 6% melalui penciuman hidung, 6% melalui alat kecap manusia yaitu lidah, dan 2% lagi adalah melalui alat peraba manusia. Maka siapa yang banyak membaca, maka sungguh dia banyak memperoleh ilmu pengetahuan. Dan karena ini adalah kebutuhan manusia, maka sungguh menuntut ilmu itu sebetulnya memang ditegaskan dalam ajaran agama Islam semenjak manusia itu dilahirkan sampai manusia itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Oleh sebab itu wajib bagi seluruh umat Islam tanpa membedakan laki-laki ataupun perempuan untuk menuntut ilmu. Nah, hebatnya sekalipun ilmu itu adalah kebutuhan manusia sebagai wujud pemenuhan dari kebutuhan akal, tetapi dalam agama Islam sungguh diberi motivasi kepada kita untuk menuntut ilmu, sehingga banyak kemudian ayat dan hadis yang memberikan kemuliaan dan keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu. Allah mengingatkan pada diri kita, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat manusia, mereka yang beriman dan mereka yang berilmu pengetahuan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan dalam kitab-kitab hadis lainnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan bagi dirinya untuk mendapatkan surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ala talabil ilmi ridam bima yasna. Orang yang dia mencari ilmu, orang yang duduk di majelis ilmu, sepanjang dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh malaikat pun hadir mengembangkan sayap-sayapnya. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al-hitana fil ma'. Orang yang mencari ilmu, orang yang duduk di majelis ilmu, sepanjang kemudian dia mencari ilmu tersebut ikhlas, maka seluruh makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai ikan yang ada di air pun mendoakan agar diampuni, digugurkan dosa-dosanya.
Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Perumpamaan perbandingan antara orang yang mencari ilmu agar kemudian dia menjadi seorang alim dengan orang yang menyibukkan diri dengan ibadah sehingga dia dijuluki sebagai seorang abid, bagaikan perumpamaan antara bulan purnama dengan bintang-bintang. Bulan purnama sekalipun hanya satu, tapi dia menerangi seisi alam. Bintang sekalipun banyak, dia hanya menerangi dirinya saja. Wa innal ulama warasatul anbiya wa innamal anbiya lam yurisu dinar wala dirhama wa innama warasul ilma faman akhazahu akhaza bihazzin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham atau harta kekayaan. Para nabi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil warisan tersebut berarti dia mengambil bagian yang banyak. Begitu banyaknya keutamaan dan kemuliaan dari menuntut ilmu tersebut, maka sudah seharusnya tiada waktu bagi kita kecuali waktu itu diisi mencari ilmu, baik ilmu yang dibentangkan oleh Allah di alam raya ini ataupun teori-teori yang telah dilahirkan oleh para ulama dan para ilmuwan. Maka Ramadan adalah bulan yang seharusnya kita jadikan sebagai bulan untuk mencari ilmu. Karena dengan berpuasa, maka sungguh para ahli mengatakan daya ingat orang tersebut lebih kuat. Sehingga sewajarnya dengan Ramadan ini kita berpacu mencari ilmu. Semoga kita menjadi orang yang cinta ilmu, orang yang senantiasa berpacu mencari ilmu. Dengan ilmu itulah keduniaan kita dapat, keakhiratan pun kita dapat. Dua-duanya, dunia dan akhirat pun, kebahagiaan kedua tersebut kita dapat. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.